Bab 51. Master Seni Internasional. Di Villa Green. Di kolam renang. 3 orang wanita cantik bertubuh seksi sedang bermain-main di kolam renang. Air-air bercipratan, kulit yang putih tampak bersinar cerah di bawah cahaya matahari, ditambah lagi dengan butiran-butiran air yang seperti kristal, tampak seperti buah persik yang sangat menggiurkan, membuat orang ingin menggigitnya. Mereka adalah 3 kakak cantik dari Louis Liu. Dulu, Elsa lebih sering tinggal di sekitar klinik Xinglin, karena klinik Xinglin pada waktu itu hanya ada 3 orang dokter siaga saja. Meskipun bekerja secara bergantian, tapi Elsa adalah kepala klinik. Hampir setiap hari ia harus sibuk bekerja. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Yang berjaga di klinik Xinglin sekarang semua adalah dokter-dokter ternama di dunia kedokteran. Elsa sama sekali tidak perlu pusing bekerja. Oleh karena itu dia pindah kembali ke Villa Green dan tinggal bersama saudara-saudaranya. Louis kecil, apa kau tidak mau main bersama kakak-kakak? Sally berenang ke tepian kolam, dan saat Louis lengah, tiba-tiba muncul keluar, seperti sekuntum kembang sepatu yang indah. Ia tersenyum cantik, sambil menatap Louis dengan dalam. Hal itu benar-benar. Louis terpaksa membuang pandangannya. Dalam hati ia berpikir, mereka adalah kakak-kakaknya sendiri. Meskipun waktu kecil kakak-kakak itu berkata bahwa ingin menikah dengannya, tapi bagaimanapun itu hanya candaan saja. Apalagi, Guru Tao Tua pernah berkata, sebelum ia mencapai kekuatan sihir tanpa nama, ia tidak boleh mengorbankan keperjakaannya. Oleh karena itu, bagaimanapun ia harus menahannya. Sally, kau ingin menjahili Louis lagi ya? Hailey tiba-tiba berenang ke samping Sally, lalu menariknya kembali masuk ke dalam air, sampai Sally tersedak. Elsa juga ikut berkata, benar, adik kecil kita seimut itu, kenapa kau sering sekali mengganggunya? Bluk-bluk. Louis menggeleng-gelengkan kepalanya, benar-benar tidak berani terus berada di sana. Oleh karena itu ia berjalan kembali ke ruang tamu. Tak lama, ia pun menerima sebuah telepon. Kakek Wu. Louis, apa kau ada waktu sekarang? Datanglah ke tempat kakek, ada yang ingin kakek bicarakan padamu. Baik, kakek Wu, aku segera ke sana. Kebetulan Louis ingin menenangkan dirinya, telepon kakek Wu ini benar-benar tepat waktu. Sesampainya di tempat tinggal kakek Wu. Louis, cepat kemari, ini adalah Bibi Liu. Wade memanggil Louis dan mengajaknya ke hadapan seorang wanita 45 tahun, sambil tersenyum. Halo, Bibi Liu. Louis masih memiliki sedikit kesan terhadap Bibi Liu ini, sepertinya dulu dia adalah karyawan di panti asuhan, tapi ia juga tidak begitu ingat dengan jelas. Bibi Liu memandangi Louis dengan terkejut, lalu membalikkan kepalanya ke arah Wade dan berkata, kepala panti asuhan, dia ini adalah anak yang waktu menghilang di dalam kebakaran. Wade menganggukkan kepalanya. Louis juga berkata, aku beruntung sekali, diselamatkan oleh seorang pendeta Tao Tua. Kalau begitu kau memang benar-benar beruntung sekali, bisa tetap hidup setelah mengalami kebakaran yang sebesar itu. Sepertinya kau memiliki takdir yang sangat baik dan beruntung. Bibi Liu memandangi Louis, lalu terus mengangguk-angguk, kelihatannya sangat puas. Louis bertanya dengan penasaran, kakek Wu, apa yang sebenarnya sedang kalian rencanakan? Setelah itu barulah Wade tersenyum dan menjelaskan, haha, sebenarnya begini, Bibi Liu ini memiliki seorang putri, baru saja kembali dari luar negeri. Aku ingin agar kalian bisa bertemu dan berkenalan. Ternyata ia ingin menjodohkannya. Louis pun tersenyum pahit, baru saja ia hendak menolak, ia pun mendengar kakek Wu menghela nafasnya. Putri Bibi Liu adalah seorang pelajar di luar negeri, sangat hebat,
sebenarnya aku ingin memperkenalkannya pada Gary, tapi anak itu benar-benar tidak berguna, oleh karena itu aku pun teringat padamu. Lalu Wade pun melirik sejenak ke arah halaman luar, ekspresi wajahnya tampak sedikit sedih. Di halaman itu, Gary sedang berjongkok sambil mengganggu semut-semut. Kecerdasannya sekarang, sama seperti seorang anak-anak 4-5 tahunan, memang lebih menenangkan daripada sebelumnya, tapi hal itu juga membuat Wade cukup merasa sedih. Meskipun Gary tidak berbakti, tapi bagaimanapun mereka telah berhubungan selama belasan tahun, selama ini Wade selalu memperlakukannya seperti keluarga sendiri, tentu saja ia memiliki perasaan terhadapnya. Dia berhutang pada arena judi, sampai dipukuli menjadi seperti ini, itu adalah ganjarannya, kata Wade sambil menghela nafas lagi. Melihat ekspresi wajah kakek Wu yang bersedih, Louis juga merasa tidak enak. Gary menjadi seperti ini karena dirinya, tapi hal ini bukannya tidak bisa diputarbalikkan lagi. Setelah beberapa saat, ia akan memikirkannya lagi apakah dia akan mengembalikannya atau tidak. Lalu, Bibi Liu mengeluarkan selembar foto dan ia berikan pada Louis. Lihat, ini adalah putriku, lumayan cantik kan? Louis melihat foto itu sejenak, gadis itu memang lumayan cantik. Tubuhnya juga tinggi, tapi kenapa rasanya sedikit familiar, sepertinya ia pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Setelah mengingat-ingat dengan serius sejenak, Louis tiba-tiba berkata sambil membelalakan matanya, Bibi Liu, putrimu ini, jangan-jangan bernama Yesi Liu. Kenapa kau tahu putriku bernama Yesi Liu, apakah kalian saling kenal? Tidak kenal, tadi saat kalian berbincang-bincang, aku tidak sengaja mendengarnya. Wade dan Bibi Liu saling bertatapan sejenak, apakah saat mereka berbincang-bincang tadi, mereka menyebutkan nama Yesi? Sudahlah, tidak penuh. Kedua orang itu tidak berpikir panjang lagi. Namun Louis saat ini benar-benar merasa sangat tegang. Tak disangka, dirinya bisa dijodohkan dengan Yesi Liu sang master seni internasional, ia benar-benar sangat beruntung. Siapa itu Yesi Liu? Semua berawal dari komputer kakak keempatnya, Cela Wang. Cela memiliki 2 buah komputer, satu digunakan di rumah, di dalam kamarnya di villa, yang satunya lagi laptop, khusus digunakan untuk bekerja. Beberapa hari ini ia selalu menggunakan komputer Cela yang ada di dalam kamarnya, lalu menyadari bahwa hard disknya sangat penuh. Begitu ia buka, ternyata isinya adalah bahan-bahan pelajaran semua. Dan salah satunya adalah catatan bimbingan pelajaran saat Yesi belajar di luar negeri dulu. Bersambung.